Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Bersama saya, Bapak Dwidit Pramudito, SPD, dalam pembelajaran seni budaya. Pastikan pada pagi ini kalian sudah berdoa, sudah membantu orang tua, dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk dapat belajar dengan baik. Perlu Bapak sampaikan bahwa dalam pembelajaran seni budaya ada 4 ruang lingkup yang menjadi pokok bahasannya, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Tetapi untuk di SMP 3 kita hanya akan mempelajari 2 bidang, yaitu seni rupa dan seni musik yang lebih mendalam. Nah, sekarang coba kalian siapkan buku seni budaya kalian. Pada pertemuan pertama ini kita akan fokus membahas tentang seni rupa. Coba kalian buka pada bab 1 seperti pada halaman berikut. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan flora, fauna, dan alam benda? Ya, flora adalah ragam jenis tumbuh-tumbuhan, fauna adalah aneka jenis hewan atau binatang, dan alam benda itu seperti contohnya misalnya ada kursi, ada lemari, ada meja, ada perabotan rumah tangga. Nah, itu dikenal sebagai alam benda. Di situ juga ada kata menggambar loh. Nah, artinya aneka flora, fauna, dan alam benda itulah yang nantinya kita jadikan sebagai objek menggambar. Berikutnya ada tampilan peta kompetensi pembelajaran. Ayo, siapa bisa menjelaskan skema ini? Coba perhatikan baik-baik ya. Ya, coba kalian perhatikan arah anak panah pada bagan tersebut. Diawali dari pengertian menggambar. Artinya, dalam peta kompetensi pembelajaran ini, kita diharapkan mempunyai pemahaman konsep yang benar tentang menggambar. Apa itu menggambar? Nah, berangkat dari pemahaman konsep yang benar tentang pengertian menggambar, maka nanti kita bisa menentukan objek, komposisi, dan teknik apa yang akan kita gunakan pada saat kita menggambar. Nah, berikutnya adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada bab 1. Siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. 2. Mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. 3. Mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda, serta mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Pada pertemuan kita kali ini, fokus kita adalah pada kegiatan mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia, serta mendeskripsikan keunikan-keunikannya. Dalam proses identifikasi ini, kita dapat melihat alam di sekitar kita. Sebagai contoh, di lingkungan tempat tinggal di mana kita berada. Ya,
Sebagai contoh, mari kita keluar dari rumah, kita saksikan di halaman sekitar kita. Barangkali di rumah kalian juga terdapat ragam flora yang ada di sekitar kalian. Oke ya, mungkin di rumah kalian ada pohon asam, pohon jeruk, jambu air, jambu alpukat, dan yang lainnya. Ya, itu merupakan contoh dari flora yang ada di sekitar kita. Atau mungkin di rumah kalian juga ada ikan, ada ayam, di mana keduanya adalah contoh fauna yang ada di sekitar kita. Atau di rumah kalian barangkali ada perabotan kursi, televisi, aneka peralatan rumah tangga dengan segala pernak-perniknya. Itu adalah contoh gambaran alam benda yang juga banyak kita jumpai di sekitar kita. Semua itu adalah keanekaragaman komponen yang ada di sekitar kita yang nantinya bisa kita jadikan sebagai objek dalam menggambar. Nah, sekarang apa tugas pertama kalian? Ya, silahkan kalian keluar rumah, pilih 5 jenis tanaman, pilih 1 sampel daunnya, kemudian kalian identifikasikan keunikan-keunikannya. Sebagai contoh, Bapak memetik daun asam, ya. Oke, kemudian Bapak identifikasikan ciri-cirinya. Setelah Bapak cermati, ternyata ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Berwarna hijau, terdapat 1 tangkai utama, kemudian daun-daunnya menempel pada tangkai utama tersebut. Dan setelah ditelusuri ternyata buahnya bisa digunakan sebagai obat atau bumbu masak. Demikian seterusnya, kalian cari 5 contoh flora, kemudian kalian identifikasikan deskripsinya seperti yang Bapak contohkan. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Pak, ini pelajaran IPA atau seni budaya? Kok kita harus repot-repot mengidentifikasikan keragaman flora yang ada di sekitar kita? Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, dengan pemahaman, pengetahuan tentang keunikan yang ada pada flora yang kita sedang amati, itu akan menumbuhkan rasa kagum kita. Sehingga berbekalkan rasa kagum itu, maka ketika saatnya nanti kita menggambar, maka kita akan lebih termotivasi untuk menggambar dengan sebaik-baiknya. Sekarang giliran kalian. Silahkan kalian kerjakan penugasan yang Bapak berikan. Teknis mengerjakannya, kalian boleh mengerjakannya dengan cara dicatat di buku catatan, atau kalian buat video seperti yang Bapak contohkan tadi. Kalau ada kesulitan, kalian bisa bertanya atau kita diskusikan dalam WA group yang sudah kita buat. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan. Bapak tunggu hasilnya dan kemudian akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk kita semua untuk tetap setia pada protokol kesehatan supaya kita semua terjaga dan sehat.